Jumpa lagi di TV. Ya, siapa yang kangen dengan tablet Android yang mungil tapi powerful kayak gini? Ini udah jadi barang langka nih akhir-akhir ini ya. Ya, ini adalah Realme Pad Mini. Ini adalah tablet terbaru Realme, sekaligus tablet pertama dari Realme yang hadir resmi ke Indonesia. Ya, ini adalah sebuah mini tablet alias tablet ringkas atau tablet dengan ukuran layar dan bodi yang mungil. Uniknya, Realme berani mengusung slogan Mighty in Mini untuk perangkat yang satu ini. Kenapa? Karena menurut Realme ini adalah mini tablet terkencang untuk tahun 2022 ini. Mungkin maksudnya untuk yang OS-nya Android dan untuk yang kelas harganya 2 jutaan ya. Oke. Mari kita langsung lihat aja bagaimana kemampuan si tablet mini dari Realme ini. Ya, Realme Pad Mini. Walaupun ini disebut sebagai mini tablet, tapi ukuran layar dan bodinya masih jauh lebih besar daripada sebuah smartphone tentunya ya. Jadi saat digunakan sehari-hari, skenario penggunaannya juga masih beda sama smartphone. Ukuran layar yang lebih besar memang akan membuat berbagai macam aktivitas jadi terasa lebih nyaman di sini dibandingkan kalau dipakai di smartphone karena lega. Mau nonton video, mau meeting online atau mau aktivitas di medsos gitu seperti Instagram atau TikTok, kayaknya asik aja gitu, gede gitu ya. Harga sekitar 2 jutaan lah, nanti kita bahas belakangan ya. Sekitar 2 jutaan, semua variannya harusnya tidak ada yang nyampe harga 3 juta. Luar biasa, bahkan yang LTE pun. Oke, mari kita mulai pembahasan dari si Realme Pad Mini ini. Mulai dari paket penjualan dulu ya. Di sini kita lihat ada unit Realme Pad Mini-nya. Lalu ada charger, bukan hang, saya ngulang 3 kali. Ada quick charge 18 watt di sini. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Nah, untuk bodi, tablet ini dimensinya sekitar 211,8 x 124,4 x 7,4 mm. Jadi tipis ya. Dengan bobot 372 gram. Untuk sebuah tablet, ini jadinya ringkas dan relatif ringan. Seperti kami bilang tadi, ini adalah tablet yang tipis. Realme berani mengklaim bahwa ini adalah tablet paling tipis di kelas harganya. Ya, 7,6 mm tipis memang ya. Mereka juga menyebutkan kalau bodi tablet ini menggunakan bahan aluminium alloy untuk sisi belakang maupun frame, dengan pengecualian untuk sedikit area atas dan bawah, sisi belakang dan frame yang akan menggunakan bahan polikarbonat. Ya, tentunya metal aluminium yang dipakai sini ya. Memang terkenal sebagai metal yang relatif kokoh dan memiliki bobot yang ringan. Untuk desain tablet ini tampilnya sederhana aja ya. Bodi belakangnya flat dengan satu warna aja. Teksturnya sunblasted tanpa corak apapun. Opsi warnanya adalah abu-abu atau biru seperti yang saya pegang dari tadi. Sementara untuk frame, Realme menggunakan desain flat juga, serupa dengan banyak yang sering digunakan sama smartphone tahun 2022 lah ya. Oke, mari kita cek ada apa aja di tablet ini. Orientasi kita adalah vertikal ya untuk menentukan kanan kiri atas bawahnya ya. Jadi posisinya berdiri. Di kanan ada tombol power, tombol volume up and down juga. Lalu di atas ada speaker. Ada speaker di atas. Ya, ada speaker. Lalu ada audio jack 3,5 mm. Di kiri ada SIM tray. Ini hybrid 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD up to 1 terabyte. Iya, yang ini yang versi LTE. Jadi ada SIM tray-nya. Kalau misalnya kalian cari yang Wi-Fi only, karena ada versi Wi-Fi only-nya, isinya hanya untuk micro SD aja. Lalu ke sisi bawah ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Jadi speakernya ada dual speaker ya, posisinya atas dan bawah. Kalau dibuat jadi posisi horizontal, speakernya jadi kiri dan kanan. Jadi kalau buat nonton harusnya mantap nih ya. Realme menyebutkan kalau dual speaker atau stereo speaker tablet ini dibekali dengan sertifikasi dari Direct. Menarik. Saat dicoba, volume suaranya terbilang lantang untuk kelas harganya nih. Sementara untuk kualitas cukup oke lah untuk nonton film. Tapi kalau untuk musik belum spesial amat. Tapi yang penting output suara dari tablet ini memang jadi terasa seimbang karena hadirnya dual speaker ini. Jadi kalau main game juga asik nih kanan kiri ya. Nonton juga begitu. Mantap. Oke, kita beralih ke sisi depan. Layar 8,7 inci. Nggak terlalu besar, tapi udah jauh lebih besar daripada smartphone. Ini adalah panel IPS. Resolusinya adalah 1340 x 800 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Dan dia punya fitur Sunlight Mode. Kualitas tampilan layar ini udah lumayan, meskipun kami melihat ada sedikit perubahan tampilan saat melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi overall untuk harga segini ya, untuk harga tablet ini, kami nggak bisa protes sih. Kalau bicara mengenai bezel di sekeliling layar, ya memang tablet di kelas harga Realme Pad Mini ini seharusnya juga memang belum bisa tipis-tipis parah ya. Dan bezel ini sebetulnya berguna loh untuk megang tablet ini supaya lebih mudah dipegangnya.
Kemudian ada kamera selfie di bezel atas layar kalau tablet dipegang dalam posisi vertikal. Ini adalah kamera 5 megapiksel f2.2 dan rekaman videonya sampai dengan 720p 30 fps. Nah, posisi kamera selfie seperti ini sayangnya membuat kamera akan ada di kiri atau kanan saat tablet digunakan di posisi horizontal. Ini mungkin agak kurang pas ya kalau dipakai untuk meeting online. Jadi kalau kamera mau pas berada di tengah ya kita harus pakai meetingnya di posisi vertikal. Tapi tentunya ini jadi cocok kalau kalian mau pakai buat live TikTok, live IG, pas ini posisinya. Oke, untuk sisi belakang ada kamera utama 8 megapiksel f2.0, perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Oh ya, ingat lagi ini tablet, jadi wajar kalau kameranya memang tidak dibekali fitur yang melimpah seperti di smartphone. Kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya atau chipsetnya adalah UniSoC T616. Ya, Unisoc lah, terserah kalian lah mau namanya apa. Kami tahu nama aslinya itu UniSoC ya. CPU-nya ini adalah octa-core dengan 2 Cortex A75 dan 6 Cortex A55. Sementara untuk GPU ini menggunakan Mali G57. Performanya nanti kita lihat ya. Untuk RAM dan storage opsinya ada yang 332 dan ada yang 464. Nah, ini kan ada varian 4G LTE dan ada Wi-Fi only. Nah, untuk kedua varian itu masing-masing ada 332 dan ada 464-nya. Storage yang 32GB kayaknya agak kurang ya kalau sekarang ya. Kami sih lebih menyarankan untuk pakai yang 464. Selain RAM-nya lebih gede, storage juga lebih gede. Kecuali kalau memang membutuhkan tablet ini untuk kebutuhan khusus yang nggak butuh install banyak aplikasi. Mungkin mau jadi untuk peralatan kasir gitu mungkin ya. Bisa jadi ya. Jadi untuk kebutuhan spesial dan harga yang murah banget itu penting, ya bisa aja ambil 332. Kemudian untuk baterai 6400 mAh. Udah support charging 18 watt. Untuk OS dia pakai Realme UI berbasis Android 11. Walaupun namanya Realme UI, yang ini terasa lebih dekat dengan Android polos atau Android vanilla. Aplikasi khas bawaan Realme UI untuk smartphone juga kita nggak nemu di sini. Kalau ditanya kenapa Android 11 ya, menurut Realme mereka emang sedang membangun UI untuk tablet ini dari basis versi tersebut untuk mengedepankan aspek performa dari tablet. Update rutin tuh kabarnya akan ada sampai dengan 2 tahun, sementara untuk security update itu tersedia sampai dengan 3 tahun. Jadi lumayan oke sih. Di sini ada juga Google Kids Space ya. Ini adalah UI khusus untuk penggunaan tablet oleh anak-anak. Tampilannya lebih sederhana dan cocok banget untuk anak-anak. Orang tua bisa mengatur beberapa hal di sini termasuk aplikasi yang bisa digunakan dan batas waktu pemakaian oleh anak-anak juga. Nah, kemudian lanjut ke sensor, ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, orientation sensor dan virtual gyro. Untuk fitur keamanan dia pakainya face unlock. Untuk konektivitas bisa 2G, 3G, 4G untuk yang versi LTE ya. Dan kalau beli versi Wi-Fi, tentunya nggak bisa pakai selular, adanya Wi-Fi doang. Untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5.0 dan USB-nya tentu udah support OTG. Oke, kita lanjut ke pengujian performance. Antutu 8, kita dapat 201 ribuan di sini. Angka yang sudah lumayan ya. Kita nggak pakai Antutu 9 karena RAM-nya paling tinggi 4GB di sini. Lanjut, Geekbench 5 single core 372 dengan multicore di 1395. Lagi-lagi kelihatan udah lumayan di sini performance-nya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES graphic score-nya ada di 952. 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 471 dengan lowest score di 466. Berarti stability-nya ada di 98,9%. Lumayan ini, stabil ya. GFX Bench di rest of screen 1080p ada di 26 fps. Kalau kita lihat dari hasil benchmark seharusnya ini ada di kelas yang mirip dengan MediaTek Helio G70 lah. Ya, seharusnya masih cukup untuk aktivitas sehari-hari, multitasking masih mantap di sini. Nah, tapi kita lihat dulu kalau buat gaming seperti apa. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Kita awali dengan game yang udah umurnya 10 tahun ini. Gimana ya? Ternyata ya mulus lancar 60 fps di sini. Kayaknya terlalu ringan. Kita coba yang lain lagi. PUBG Mobile. Sayangnya pas dicek setting frame rate-nya terbuka cuma sampai high aja. Jadi terkunci di 30 fps. Untuk kelas performanya harusnya ini masih bisa nih sampai smooth 60 fps itu ya. Harusnya masih bisa. Tapi sayang terkunci aja sih. Bukan karena performa, karena kerjasama ini sih. Jadi ya cuma rata 30 fps aja. Dan untuk gyro ya karena dia gyronya virtual ya mending gak usah dipakai di sini ya. Lalu Apex Legends. Di game ini sedikit lebih mending daripada PUBG Mobile karena fps-nya bisa nyampe 40 fps. Saat kita coba di setting normal, frame rate-nya ada di kisaran 35 sampai 40 fps. Lebih banyak di sekitaran 40 sih. Tapi kalau mau frame rate lebih rata dari 40 lagi ya pilih setting smooth aja. Tapi kalau setting itu ya memang kualitas tampilan game jadi jauh menurun. Kalau tidak masalah dengan adanya sedikit naik turun fps, setting normal akan terasa jauh lebih enak dilihat. Kita beralih ke Mobile Legends. Setting tampilan di sini sampai high terbuka.
Dan saat kami coba mainkan game ini dengan setting High HD Shadow Off, kami bisa mendapatkan frame rate yang cukup rata di dekat 60 fps. Hanya sesekali aja ada frame drop, tapi masih ke kisaran 45 fps aja, belum turun di bawah 30. Jadi game ini masih nyaman untuk dimainkan. Dan frame rate tidak ada penurunan sekalipun kita coba main 3 match berturut-turut. Ya, masih lumayan mumpuni ternyata ya untuk main game yang satu ini ya. Kita lanjut ke Genshin Impact. Oke, kalau untuk game yang berat kayak gini gimana? Ya udahlah, kita coba aja ya. Dan dengan setting lowest 60 fps ternyata hasilnya di luar dugaan kami. Frame rate rata-rata yang didapatkan itu adalah di kisaran 34 fps. Saat cuma muter-muter map kita bisa dapat 34 sampai 40 frame per second dan terasa konsisten di kisaran segitu. Sementara saat battle frame rate itu ada di kisaran 28 sampai 36 fps. Frame drop ya selalu ada di Genshin Impact, mau yang kenceng juga pasti ada di Genshin Impact ya, pasti ada. Tapi nggak turun sampai belasan FPS, masih di atas 20-an frame per second. Jadinya keren ya, tablet murah ini bisa diajak main Genshin Impact. Pastikan aja kalian pilih yang versi 4 GB-nya. Ya main di 30-an FPS sudah asik banget sih. Oke, sekarang kita lanjut dengan tes kameranya. Oke, ini adalah hasil kamera selfie-nya di video resolusi 720p 30 fps ya. Dia nggak bisa Full HD, mentok di 720p aja. Contoh hasil videonya seperti ini. Ini saya rekam dalam posisi landscape ya, jadi layar lebar. Tapi karena kameranya ada di kiri, jadi usahain matanya nggak ada ke situ terus ya, supaya nggak ngeliat layar. Ini saya kebiasaan lihat layar dulu. Lalu ini contoh hasil video kamera utamanya. Hasilnya kayak begini. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Oke, jadi yang lagi kalian lihat ini adalah contoh video call menggunakan Zoom. Dan ini saya lagi video call sama Gunawan ya ceritanya nih. Dan ini yang lagi kalian lihat ini adalah screen record yang direkam dari sisi Gunawannya. Jadi sisi penerimanya yang screen record. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di ruangan ini saya menggunakan lighting studio. Jadi bisa dibilang lighting yang sekarang ini kondisinya idealnya seperti ini. Kalau misalnya cahayanya banyak. Tapi kalau saya lihat di layar sih masih ada rasa noise di sini ya. Masih noisy gambarnya. Tapi mungkin kalau lighting studio ini nggak semua orang kan punya ya. Mungkin saya akan peragain lagi pakai satu lampu di atas saja. Ini saya mati dulu lampu studionya. Nah, kalau pakai satu lampu di atas saja hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk video call, sayangnya kalau menggunakan Zoom seperti ini dia belum mendukung untuk ganti background ya. Jadi belum bisa pakai tablet ini. Jadi kalau video call ya apa adanya aja seperti ini. Dan yang mesti dibiasain juga adalah sudut pandangnya sih. Karena kameranya ini ada di sini nih, bukan di tengah atas. Jadi kalau kita lihat layar tuh kita nggak tegak lurus ke kameranya. Jadi mesti biasain ke bagian ini tuh lihatnya. Karena ini saya pakainya dalam kondisi landscape, bukan vertikal. Nah, kalau ini adalah contoh hasil video call pakai aplikasi Zoom, tapi dengan posisi vertikal seperti ini. Ini akan lebih enak sih kalau untuk supaya tegak lurus sama kameranya gitu. Jadi nggak seperti posisi landscape tadi, jadi pandangannya jadi miring. Kalau ini kok bisa lurus seperti ini. Tapi ada satu hal yang mesti kalian perhatikan banget, yaitu adalah posisi mikrofonnya. Ini kondisinya saya pegang pakai tangan, tapi kalau kita pakai tablet seperti ini untuk kebutuhan video, kan lebih enak tuh pakai dudukan gitu ya, pakai stand, supaya bisa ditaruh, kitanya tinggal pakai aja. Nah, masalahnya mikrofonnya ini ada di posisi bawahnya ini. Kalau kita pakai dudukan, ada potensi mic-nya itu ketutupan. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya udah pasang di dudukan, dan suaranya jadi seperti ini. Apakah ada kalian dengar perbedaan? Karena ini harusnya ada perubahan karena mic-nya ini ketutup bagian bawah dan bukan single mikrofon sayangnya. Kalau dia ada dua mikrofon misalnya di atas, suaranya mungkin akan lebih baik. Cuman ini sayang sekali mikrofonnya cuma satu.
Ya, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk local video playback 1080p, baterai habis dalam waktu 16 jam 37 menit. Ini bisa dikatakan baik untuk sebuah tablet. Ingat ya, ukuran layar lebih besar dari smartphone itu membuat daya tahan baterainya pasti tidak akan setinggi sebuah smartphone kalau speknya sama. Kalau dibandingkan dengan laptop 16 jam, ini udah irit banget. Luar biasa, keren. Untuk YouTube streaming 1080p 30 fps, baterai berkurang 3% setelah 30 menit. Lalu untuk TikTok, baterai berkurang 3% setelah 30 menit. Kalau untuk Genshin Impact Lowest 60 fps, baterai berkurang hanya 6% dalam 30 menit. Ini hasil yang terbilang baik sekali dan frame rate juga masih playable ya, walaupun bukan 60 sih ya, sekitaran 30 aja, tapi ini playable kan. Umumnya smartphone akan berkurang di atas 10% dalam 30 menit kalau main Genshin Impact. Nah, untuk charging gimana? 50% tercapai dalam waktu 1 jam 2 menit dengan charger bawaan. Lalu untuk sampai 100% full itu memang butuh waktu 2 jam 42 menit. Ini masih terbilang wajar sih untuk baterai 6400 mAh dengan kemampuan charging di 18 watt, walaupun memang ya jadinya di charge-nya malam ya. Tapi harusnya kalau dia bukan jadi device utama, ya nggak ada masalah juga. Kan baterainya juga cukup awet. Oke, lanjut. Untuk Netflix gimana? Udah Widefine L1. Saya takjub. SoC-nya begitu, tapi dia bisa dapat Widefine L1. Sudah mendukung streaming HD di sini. Untuk YouTube sudah mendukung playback sampai dengan 1080p 60 fps tanpa HDR. Lalu Disney Plus Hotstar sudah mendukung streaming sampai dengan kualitas high juga. Nah, mungkin pertanyaan tambahannya kan ini tablet layar cuma 1340x800 pixel ya. Apa kalau dipakai untuk nonton gambarnya kurang tajam? Mengingat kan layarnya cukup besar, di 8 incian ya. Menurut kami tetap lumayan kok ya. Gambar nggak jadi kayak pecah gitu atau kurang tajam gitu ya. Selama yang kita tonton memang juga bukan yang resolusi rendah dong. Memang kita tidak bisa berharap bahwa kualitasnya tuh kayak 2K atau 4K gitu ya. Tapi sebelum kalian berusaha untuk mending cek harganya dulu deh. Cek harga ya. Kita lanjut. Haptic feedback bagaimana? Sayangnya emang nggak ada di sini dan memang rata-rata tablet yang terjangkau itu nggak punya haptic feedback. Nggak ada getar-getarnya pas ngetik ya. Lalu Wi-Fi sharing itu tersedia dan ada opsi untuk menggunakan band 2,4 atau yang 5 GHz. Lalu apakah bisa dipakai buat nelpon? Pasti ada yang nanya nih ya. Bisa. Tablet ini punya dialer seperti smartphone biasa, tapi karena memang tidak ada earpiece-nya, jadi ya kalau dipakai buat nelpon, kita harus pakai speaker, jadi speakerphone gitu dari tablet ini. Ya kalau mau enak pakai headset atau handsfree atau TWS. Oke, harganya berapa? Ya saat sudah dibuat, sayang kami belum mendapatkan harga tepatnya. Tapi yang kami dapatkan adalah semua varian tablet ini harganya akan di bawah 3 juta rupiah. Bahkan versi 4G LTE-nya pun di bawah 3 juta rupiah. Jadi cek kolom deskripsi untuk detail harga tiap versinya, oke? Nah sekarang hal yang perlu diperhatikan. Pertama, resolusi layarnya masih di bawah Full HD. Mungkin kalau sudah Full HD Plus tampilan akan lebih keren lagi. Tapi memang resolusi segini tuh udah mencukupi lah untuk harganya ya. Nggak bisa dibilang burik lah. Harus coba dulu sih sebelum bisa menghujat ya. Oh ya, resolusi ini juga membuat beban untuk GPU jadi lebih ringan. Jadi solusi yang lebih pas untuk membuat harga tablet jadi tetap terjangkau tapi tetap powerful. Kemudian baterainya 6400 mAh rasanya sedikit kurang besar ya. Mengingat smartphone aja udah ada yang 6.000 sekarang dan ukurannya jauh lebih ringkas. Tapi lagi-lagi harga segini ya sudahlah ya. Lalu posisi kamera selfie. Nah ini agak rasanya kurang pas untuk sebuah tablet. Enakan sih sebetulnya di tengah-tengah sisi terpanjangnya ya. Tapi karena dia ditaruh di tengah-tengah sisi terpendeknya, jadi untuk conference call atau video call harus vertikal posisinya. Memang sih ini akan cocok untuk IG Live dan TikTok Live. Karena posisi berdiri itu dan enak juga ya baca-baca komentar karena besar ya. Jadi ya tergantung lah penggunanya buat apa. Kemudian fitur dan kemampuan kameranya bisa terbilang terbatas. Tapi sekali lagi ini memang tablet, memang nggak ditujukan untuk foto-foto atau rekam video biasanya ya. Dari sisi kelebihannya kita bisa lihat bahwa SoC yang ini SoC T616 ini performanya tidak mengecewakan untuk harga tabletnya. Performa gamingnya terbilang cukup ya di kelasnya, bahkan untuk game seberat Genshin Impact masih bisa dimainkan cukup nyaman di sini. Pastikan aja versinya 4 GB. Lalu dual speaker, walaupun kualitasnya biasa aja lah ya, tapi cukup lantang dan hasilnya suaranya cukup seimbang memang. Lalu masih ada audio jack juga di sini, ada opsi 4G LTE dan Wi-Fi only, jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya sih personally mungkin cari yang 4G LTE aja ya, yang 464 kan semua di bawah 3 juta.
Ya nggak? Lalu bisa 2 SIM untuk versi LTE-nya ya. Kalau versi ini tabletnya jadi tidak harus bergantung dengan WiFi untuk koneksi internet tentunya. Dan dia masih mendukung micro SD, walaupun untuk versi 4G LTE ini berbagi tempat dengan nano SIM, salah satu nano SIM-nya. Kemudian ukurannya ringkas dan bobotnya terbilang ringan ya untuk sebuah benda dengan layar yang cukup besar. Lalu Realme UI-nya yang dipakai ini terasa ringan dan responsif. Lalu untuk sementara waktu memang kita tidak menemukan iklan dan bloatware yang mengganggu saat pengujian. Menarik sekali ini ya. Optimalisasi UI untuk penggunaan di posisi vertikal maupun horizontal juga terasa sudah dilakukan dengan cukup baik di sini. Ya, Realme Pad Mini ini harusnya cocok untuk yang mencari tablet dengan ukuran relatif ringkas tapi dengan layar yang cukup besar. Lebih besar daripada layar smartphone terbesar, tapi masih sangat mudah dibawa kemana-mana. Mau dibawa dalam tas kecil pun ini masih bisa banget. Lalu dia juga bisa dipakai untuk anak-anak karena ada Google Kids Space dan ukurannya juga membuat anak kecil pun mudah mengendalikannya. Tablet ini pun cukup besar dan nyaman untuk pelajar maupun mahasiswa. Buat sekolah atau kuliah online misalnya, untuk dibawa kampus juga ini ringan banget. Bisa juga untuk pekerja yang butuh untuk meeting online dan mencatat, tinggal cari keyboard aja nih. Bisa pakai yang Bluetooth atau yang USB, bisa, nggak ada masalah, kan OTG ya. Tentunya tablet ini juga bisa untuk nikmatin konten film atau video dari berbagai layanan streaming. Jadi, kalau kalian merasa membutuhkan gadget dengan layar yang lebih besar dari smartphone, butuh yang ringan supaya mudah dibawa kemana-mana, tapi dana yang dimiliki nggak tinggi, tablet mini ini bisa jadi pilihan. Performanya pun tidak mengecewakan untuk kelas harganya. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.